Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari anggota saya sendiri, Sidik Nur Rahman, Adik Wiratno, Dela Andriani, Hairil Nur Hasan, Isni Naini Fatmawati, dan Nur Hidayatul Husniati. Pada kesempatan kali ini dari kelompok kami, kelompok 7 akan menerangkan tentang penilaian autentik kognitif. Nama saya Hairil Nur Hasan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian penilaian ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak, karena ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir dan terdapat 6 aspek proses berpikir, yaitu yang pertama menghafal, knowledge, yang kedua pemahaman, comprehension, yang ketiga application, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, dan yang keenam penilaian atau evaluation. Saya Isni Naini Fatmawati akan melanjutkan materi mengenai ciri-ciri penilaian autentik. Ciri-ciri penilaian autentik ada 6. Yang pertama, harus mengukur semua aspek pembelajaran berupa kinerja dan hasil. Yang kedua, dilaksanakan selama dan sesudah pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, menggunakan berbagai cara dan sumber. Yang keempat, tes hanya salah satu alat pengumpul data penilaian. Yang kelima, tugas yang diberikan kepada peserta didik mencerminkan di kehidupan nyata peserta didik. Yang keenam, penilaian menekankan ke dalam pengetahuan dan keahlian peserta didik. Pelaksanaan penilaian autentik dalam kurikulum 2013 dilaksanakan dari awal sampai akhir kegiatan pembelajaran. Guru tidak hanya menilai peserta didik dari ranah kognitif saja, tetapi juga menilai sikap serta keterampilan. Saya Dela Andriani akan melanjutkan materi tentang contoh pengukuran ranah penilaian kognitif sebagai berikut. Sistem pendidikan yang diselenggarakan saat ini hanya menerapkan sebagian kecil dari aspek kognitif, seperti pengetahuan, pemahaman, dan sedikit penerapan. Padahal, penilaian ranah kognitif sangat penting dalam membantu proses. Sedangkan tingkat analisis, sintesis, dan evaluasi jarang sekali diterapkan. Adapun contoh tes kognitif diantaranya tes atau pertanyaan lisan, pilihan ganda, uraian objektif, uraian non-objektif, isian singkat, menjodohkan, portofolio, dan performan. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayatul Husniati. Di sini saya akan menjelaskan tentang cakupan yang diukur dalam ranah kognitif. Cakupan yang diukur dalam ranah kognitif meliputi 1. Ingatan, yaitu kemampuan seseorang untuk mengingat, seperti menyebutkan istilah, fakta, aturan, metode. 2. Pemahaman, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami suatu hal seperti menafsirkan dan menerjemahkan. Yang ketiga, penerapan. Penerapan merupakan kemampuan berpikir untuk menjaring dengan tepat teori, prinsip, simbol pada situasi nyata. Yang keempat, analisis. Analisis adalah kemampuan berpikir secara logis dalam meninjau suatu fakta. 5. Sintesis, yaitu kemampuan berpikir untuk memadukan konsep secara logis menjadi pola yang baru. Dan yang keenam yaitu evaluasi. Evaluasi yaitu kemampuan berpikir untuk memberikan pertimbangan terhadap suatu situasi. Saya Adik Wiratno akan melanjutkan materi tentang rubrik penilaian. Rubrik penilaian adalah panduan yang digunakan untuk menentukan skor hasil penyelesaian pekerjaan siswa. Sedangkan rubrik penilaian kognitif bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan dan kemampuan siswa pada saat proses dan setelah pembelajaran berlangsung. Jadi, untuk pembahasan kelompok kami di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental terutama otak.
Ranah kognitif itu sendiri dapat berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk dalam kemampuan menghafal, menganalisis, memahami, mengaplikasikan, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.